tinggal di Medan dan kebetulan ladang kita ada di Desa Tanjung Muda, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Ini ada sawit kita lebih kurang 1 hektar. Dari awalnya sawit kita ini hanya berpenghasilan lebih kurang 400 ke 500 kilo lah per 2 minggu. Lebih kurang segitulah hasilnya. Jadi kebetulan pada saat ini kita lihat harga sawit udah di atas 3.000. Rasanya ini ada rasa kecewa juga, kenapa nggak dari dulu saya urus? Kok bisa begini? Kok hasilnya kok minim sekali? Padahal harga sawit besar, mahal. Ya, jadi karena ada rasa penasaran itu, ya puji Tuhan kebetulan saya dipertemukan Tuhan dengan Pak Muller Siregar, dengan Pak Rudi Syahan, dan juga dengan rekan-rekan yang lain diperkenalkan pupuk Dinagro, bahwa penjelasan mereka Dinagro ini akan meningkatkan penghasilannya mungkin lebih kali 100% lebih peningkatan hasilnya. Jadi pada tanggal 25 Januari 2022, disitulah kami praktekkan pertama untuk mengaplikasikan Dinagro ke lahan sawit kita ini. Puji Tuhan dalam praktek yang pertama itu sebulan kemudian kita lihat sudah banyak perkembangan. Perkembangannya di mana? Satu, pertumbuhan akar-akar baru, dan yang kedua di daunnya kelihatannya sudah mulai mengkilat sedikit-sedikit. Baik teman-teman, setelah disemprot Dinagro 1 bulan, inilah yang terjadi. Bisa kita lihat bahwa akar-akar baru, akar-akar muda sudah mulai keluar, dan sekeliling pohon ini tumbuh akar-akar muda. Lalu kalau kita coba lihat ke bagian atas, bisa kita lihat di sini bahwa daunnya juga sudah mulai terbuka, sudah mulai mengembang. Ya, tapi ya namanya pupuk yang kamu bisa cepat kilat langsung dapat hasilnya. Nah, kemudian sesuai dengan penjelasan beliau yang dari Dinagro, kami lakukan lagi pengaplikasian Dinagro yang kedua. Pada saat pengaplikasian Dinagro yang kedua ini sebelumnya, saya panen hasilnya masih belum ada berubah, walaupun baru 1 bulan, udah 1 bulan kita aplikasikan, hasilnya belum ada berubah, tapi di akar sama di daun tadi sudah ada perubahannya. Nah, kemudian kenapa saya bilang nggak ada berubah? Ya, berapa timbangan yang sebelumnya masih tetap segitu juga, ya berubah 5 kilo 10 kilo itu kan biasa. Nah, jadi begitu selanjutnya setelah pemupukan kedua masuk ke pemupukan yang ketiga. Pas pemupukan yang ketiga ini, sebelum 2 minggu sebelum pemupukan ketiga, saya panen lagi sawit ini, udah adalah peningkatan hasil lebih kurang dari yang panen sebelumnya, adalah tambah lebih kurang 80 kilo pertambahan dari hasil sebelumnya. Dan juga saya lihat di daunnya pun daunnya semakin mengkilat, semakin cantik, dan pelepahnya semakin lentur, semakin terbuka. Jadi logika saya, pupuk ini kayaknya bagus ini. Kenapa saya bilang bagus? Kalau daun tidak terbuka, bagaimana mungkin buah besar? Itulah logika saya. Maka anjuran daripada saudara kita dari Dinagro supaya dilanjutkan pemupukan ini sampai paling tidak 6 kali setiap bulan. Kenapa? Karena hari-hari sebelumnya tidak pernah dipupuk. Kecuali kalau tadinya ada dipupuk, ya mungkin bisa bikin durasi lebih panjang. Tapi kan nggak ada dipupuk, ya dibuatlah paling tidak sekali 1 bulan selama 6 bulan. Dan di bulan berikutnya nanti kita atur lagi lebih baik. Itulah untuk mereka. Kemudian masuklah kami ke pengaplikasian keempat. Tapi sebelumnya 2 minggu sebelum pengaplikasian keempat ini, saya kan panen lagi. Di sini saya kaget. Di panen yang keempat ini saya kaget. Kenapa saya kaget? Yang tadinya sekitar 400 ke 500 timbangannya bisa sampai 875 kg. Jadi saya cerita sama tetangga, inilah buktinya sawit pupuk yang saya bilang kemarin, dan yang sudah pupukan 3 kali, inilah hasilnya. Saya bilang, mereka bilang ini kamu kena tipu, ini pupuk itu nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Itu yang membuat banyak timbangan itulah buah yang sudah ada sebelumnya dipercepat masak. Jadi timbul juga ada rasa ragu sedikit di hati saya, kenapa jangan-jangan nanti setelah habis buah itu buahnya nggak ada lagi. Tapi untuk penjelasan lebih jelas tentang hal ini, kenapa bisa seperti itu, pada hari ini kebetulan ada Pak Purba dari tim Dinagro, konsultan Dinagro, pupuk Dinagro, memberikan penjelasan tentang pupuk ini kepada kita.
maka untuk lebih jelas saya kira lebih baik kita tanya beliau bagaimana dan kenapa bisa seperti ini terjadi dan bagaimana nanti ke depannya, apakah nanti betul seperti yang tetangga bilang atau memang itu hanya prosesnya saja. Ya, untuk itu kita penjelasan Pak Purba bagaimana kira-kira. Oke, terima kasih Pak Nemo Ginting. Berbahagia kita ya berada di tengah-tengah kebun Bapak ini. Bahwa pupuk itu memang kita aplikasi untuk mengganti apa yang namanya unsur hara yang habis dari tanah untuk memproduksi sawit yang kita panen. Itu pasti. Jadi unsur yang habis itu harus kita gantikan kembali. Jadi pupuk Dinagro yang berupa ion dia cepat terserap. Nah, jadi memang aplikasi pertama ya kita kondisikan bahwa pupuk sawit itu estimasinya pengaruhnya itu bisa sampai 2 tahun. Ya, apa itu pupuk konvensional atau pupuk apapun bisa sampai 2 tahun. Sekitar 2 tahun itu masanya Pak ya. Masa pengaruhnya kepada sawit tersebut. Sekali kita pupuk. Betul. Jadi artinya 1 tahun pertama itu efek sampingnya adalah menaikkan BJR namanya, ya, dan mematangkan buah. Nah, begitu masuk dia pengaruh tahun kedua, itulah namanya memperbanyak rasio bunga betina kita dibandingkan bunga jantan, sehingga produksi akan stabil. Nah, untuk menjawab keraguan Bapak tadi, ya bahwa memang ada mempercepat kematangan buah dan buah yang ada tadi mungkin ya secara timbangan naik sehingga tadi terjadi 875 kilo atau naik hampir 100% dari panen sebelumnya, ya indikasinya buah tadi lebih cepat panen, lebih cepat apa dan BJR lebih besar itu pasti dengan pengaruh pupuk tadi itu pasti. Akan tetapi keraguan tadi bahwa akan habis buah, tidak ada calon buah lagi yang muncul. Tadi Bapak kita setelah aplikasikan apa yang namakan dengan kamera untuk melihat potensi ke atas langsung karena batang ini sudah hampir 6 meter lebih. Ya kita sudah lihat, Bapak sendiri menyaksikan bahwa calon buah itu ada. Ya Bapak ya. Satu batang itu ada 1 atau 2. Baik sahabat tani Indonesia, di sini kami coba naikkan kamera untuk melihat kondisi perkembangan bunga dan buah sawit di atas setelah pemakaian Dinagro. Karena kalau dilihat secara langsung tidak bisa karena sudah tinggi pohonnya. Ternyata di sini kami lihat ya banyak buah-buah baru di atas dan juga bunga juga. Ini tidak kelihatan dari bawah, sahabat tani. Jadi terpaksa kami pakai kamera ke atas supaya bisa kelihatan. Terima kasih sahabat tani Indonesia. Jadi artinya kalau setiap tanaman apa itu sawit atau tanaman lain tetap ada namanya low crop atau produksi yang turun pasti ada, atau produksi naik pasti ada, atau produksi kalau kita bilang bahasa pertanian umumnya buahnya track itu pasti. Semua tanaman baik itu dikondisikan oleh petani sawit atau perusahaan nasional atau perusahaan swasta tetap ada. Tapi bagaimana kita mengelola sawit kita itu supaya stabil dia punya produksi secara rata-rata setiap tahunnya. Sehingga pemupukan yang kita harapkan 2 tujuan utama adalah pertama untuk menyehatkan tanaman, kedua untuk membuat tanaman sawit kita berproduksi tinggi. Ya, keraguan Bapak tadi telah kita jawab dengan kamera yang telah kita lihat ke atas tadi. Memang ada potensi buah tadi masih ada untuk menggantikan potensi buah yang ada tadi yang akan keluar, yang akan datang, yang akan Bapak panen ke depan ini. Demikian ya penjelasan yang dibahas. Ya, mudah-mudahan sebagaimana Pak Purba informasikan menjadi kenyataan dan menjadi kesaksian banyak orang dan menolong banyak orang. Tentunya yang menolong yang mau memakai ya. Ya kalau yang nggak pakai ya kita nggak ikut campur. Itu biarlah urusan mereka ya. Terima kasih Pak Purba. Oke, salam sukses.